Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Vita Anggraini, NIM 210201068. Saya dari Prodi PGMI kelas 1A. Tujuan pembuatan video ini yaitu menjawab soal UAS mata kuliah pengantar psikologi. Langsung saja, soal yang pertama yaitu filsafat adalah suatu ilmu yang tergolong penting sehingga kita harus mempelajari itu. Menurut Anda, apa urgensi filsafat sehingga kita harus mempelajari itu? Dan apa manfaatnya kita mempelajari filsafat? Paparkan berdasarkan pemahaman Anda. Jawabannya yaitu karena dengan mempelajari filsafat, seseorang diharapkan semakin kritis dalam bersikap. Sehingga seseorang diharapkan memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan seseorang mampu menggunakan pengetahuan sebagai landasan proses pembelajaran. Jadi, pengertiannya yaitu seseorang itu diharapkan untuk semakin kritis dalam menyikapi hal apapun. Dan seseorang itu mampu menggunakan pengetahuannya sebagai landasan proses pembelajaran. Terus manfaat belajar filsafat. Manfaat belajar filsafat yaitu yang pertama dapat melatih berpikir kritis, yaitu melatih kita mempertimbangkan informasi yang kita dapat. Jadi kalau kita mendapatkan segala sesuatu informasi, kita itu mempertimbangkan informasi ini benar atau salah, dari sumber yang valid atau tidak. Terus yang kedua dapat menghargai perbedaan. Kan seseorang filsafat banyak, ilmuwan filsafat itu banyak. Yang satu berpikir ini, yang dua berpikir itu. Nah, jadi dari situlah kita disuruh menghargai perbedaan pemikiran, apapun itu dari situ. Terus yang ketiga, mengetahui aliran-aliran pemikiran filsafat. Jadi kita dapat mengetahui aliran-aliran filsafat itu apa saja. Terus yang keempat, melatih berpikir rasional. Berpikir rasional yaitu berpikir jauh ke depan dan sikap yang dilakukan itu berdasarkan pemikiran yang logis dan sudah dipertimbangkan. Jadi kalau berpikir itu harus logis dan kalau melakukan sesuatu itu harus sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 2. Jelaskan secara singkat berdasarkan pemahaman Anda terkait A. Kolerasi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. B. Perbandingan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. C. Titik sentuh filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. A. Kolerasi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama, ketiganya itu saling berhubungan. Karena kalau agama itu menetapkan tujuan, tetapi tidak dapat dicapai tanpa bantuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Sedangkan ilmu yang kuat itu dapat memperkuat keyakinan agama. Dan agama itu memotivasi pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan akan membahayakan manusia jika tidak diatur dengan agama. Jadi kalau kita hanya belajar dengan ilmu pengetahuan saja, kita tidak belajar dengan agama, pasti kita juga akan sesat. Nah, gitu. Yang B, perbandingan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Perbandingan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama.
Kalau ilmu pengetahuan itu hanya terfokus pada bidangnya masing-masing. Jadi gini, kalau ilmu pengetahuan itu misalnya kita belajar lingkungan, ya udah berarti kita hanya belajar lingkungan tersebut. Kita belajar anggota tubuh manusia yang ada di tubuh kita. Ya kita belajar anggota tubuh manusia tersebut. Terus kalau filsafat itu mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam dan mendasar. Jadi kalau filsafat itu tidak terdiri dari bagian-bagian masing-masing, karena mencarinya itu dari sumber-sumber yang luas, mencarinya itu luas sekali kalau filsafat. Terus agama, kalau agama itu sudah jelas karena sumbernya itu sudah terfokus dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Sumbernya itu sudah jelas mutlak. Yang C, yaitu titik sentuh filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Titik sentuh filsafat terdiri dari 3, yaitu A. Titik persamaan, B. Titik perbedaan, dan titik singgung. Titik persamaan filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Namun filsafat itu mencari kebenarannya dari akal. Agama mencari kebenarannya langsung bersumber dari wahyu Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan mencari kebenarannya tentang alam, yaitu termasuk manusia, makhluk hidup yang lain yang ada di dalamnya. Itu kalau ilmu pengetahuan begitu. Terus yang B, titik perbedaan. Titik perbedaan antara filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Kalau filsafat itu kan mencari kebenarannya dengan akal seseorang, namun secara radikal. Kalau agama itu kebenarannya bersifat mutlak dari zat yang maha besar, dari Tuhan, yaitu dari yang maha sempurna. Jadi sudah jelas kalau agama itu sumbernya sudah jelas. Sedangkan ilmu pengetahuan itu berawal dari pemikiran, namun ada buktinya. Dan buktinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Titik singgung antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Ketiganya itu saling melengkapi, karena tidak semua persoalan yang ada di dunia ini kan dijawab oleh filsafat. Sehingga agama dan ilmu pengetahuan dapat memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang ada. Jadi sesuatu itu tidak dijawab oleh ilmu filsafat saja. Agama dan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan. Gini ya, kan biasanya ada masalah yang tidak bisa dijawab dengan agama, namun bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Nah, begitu. Jadinya ketiganya itu saling melengkapi. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu ketika belajar filsafat, kita mengetahui bahwa dalam filsafat terdapat 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi kita juga sering dengar terkait metafisika. Paparkan secara singkat, jelas, dan rasional terkait cabang-cabang filsafat tersebut, dan berilah contoh yang bisa menggambarkan cabang-cabang tersebut. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada wujudnya berdasarkan logika. Jadi, ontologi itu ilmu yang mempelajari wujud yang sudah ada itu berdasarkan akal,
sehingga dapat diterima oleh semua orang dan sudah ada buktinya. Nah, contoh dari ontologi itu gini, di zaman sekarang kan sudah banyak rumah yang tinggi, rumah yang gedung, rumah yang bentuknya seperti apartemen. Kan jarang ada rumah yang seperti zaman dulu, masih tanah, masih terbuat dari papan. Nah, dari pikiran itulah kan kita mengikuti zaman ya. Zaman sekarang kan rumah gini, bentuknya seperti ini. Namun akal kita itu masih bisa menerima bahwa apartemen, gedung yang tinggi, bahwa model-model rumah yang sekarang itu tetap dinamakan rumah walaupun dari segi bentuknya itu berbeda gitu. Jadi akal kita itu sudah bisa menerima kalau itu rumah walaupun bentuknya berbeda. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, yaitu tentang definisi pengetahuan dan kebenarannya, asal-usulnya, tingkat kebenarannya dari mana, dan ruang lingkupnya itu bagaimana. Contoh dari epistemologi yaitu rumah adalah yang bisa dijadikan tempat berteduh, yaitu bisa dijadikan tempat kita berteduh saat kita panas, saat kita kehujanan, tempat tinggal yang membuat kita nyaman. Intinya, epistemologi itu membahas terkait pengetahuan, definisi, dan arti sesuatu pengetahuan. Gitu. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu ilmu yang membahas tentang manfaat, yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Yaitu berarti aksiologi itu membahas tentang manfaat yang sudah ada. Nah, contoh aksiologi. Dari tadi kan sebelum-sebelumnya dari ontologi dan epistemologi kan kita sudah membahas soal rumah. Kita membahas pengetahuan, kita kan dari tadi membahas pengetahuan mengenai rumah. Maka dengan aksiologi, apakah rumah dengan aksiologi ini kita dapat berpikir apakah rumah memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Misalnya dengan kita mengetahui bahwa itu rumah. Kita bisa dengan mudah bisa menentukan di mana kita bertempat tinggal, di mana kita berteduh. Tempat seperti apa yang membuat kita nyaman untuk kita tempati. Nah, itu contoh dari aksiologi, yaitu membahas pengetahuan. Tuh. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dalam filsafat, kita dilatih untuk dapat berpikir secara ilmiah, kritis, dan rasionalis. Menurut Anda, berpikir yang seperti apa sehingga itu termasuk dari proses berpikir ilmiah, kritis, dan rasionalis? Berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu upaya manusia dalam memecahkan masalah itu bagaimana? Dengan berpikir luas, dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Jadi berpikir ilmiah itu berpikir yang seperti apa? Yaitu upaya manusia dalam memecahkan masalah itu bagaimana? Dan sehingga mereka dengan berpikir luas, dengan pengertian dan disertai pembuktian-pembuktian yang ada. Itu berpikir ilmiah. Terus yang kedua yaitu kritis. Kritis. Berpikir yang seperti apa sehingga itu termasuk dari proses berpikir kritis. Yaitu upaya seseorang untuk menganalisis masalah, memahami masalah, dan mencari solusi
dalam penyelesaian masalah. Jadi berpikir kritis itu yang pertama yaitu seseorang menganalisis bagaimana menganalisis masalah, bagaimana memahami masalah, bagaimana mencari solusi dalam penyelesaian masalah. Kita itu harus berpikir kritis, berpikir matang agar tindakan-tindakan yang kita lakukan nanti tidak salah. Gitu. Yang ketiga yaitu proses berpikir rasionalis, yaitu di mana upaya manusia menalar sebuah informasi, kemudian kalau sudah menalar sebuah informasi, kemudian mempertimbangkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, jadi kalau kita berpikir rasional yaitu kita menalar sebuah informasi, kemudian kita pertimbangkan benar atau salah informasi tersebut. Kemudian kita mencari dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki kita. Tuh. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.